Hyunwoo masih duduk di sana, memandangi bulan yang perlahan bergeser dari posisinya semula. Kenangan pahit kembali menyeruak di benaknya, mengoyak luka lama yang tak kunjung sembuh. Udara malam begitu dingin, namun ia tak peduli. Kesunyian malam menjadi pelarian, tempat ia mencoba merangkai kembali kepingan hatinya yang retak. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kediamannya, langkahnya terhenti oleh suara yang begitu akrab. Hyunwoo. Hyunwoo mendongak, mendapati kakaknya Hyunjun berdiri di kejauhan. Wajah Hyunjun terlihat lelah, namun ada kilatan kebahagiaan di matanya saat melihat Hyunwoo. Hyungnim, balas Hyunwoo pelan, suara yang terdengar berat oleh emosi. Hyunjun berjalan mendekat, mantel tebalnya sedikit berderak tertiup angin. Kenapa duduk di sini? Kau bisa masuk ke dalam. Udara malam ini terlalu dingin, ujarnya, nada suaranya hangat penuh perhatian. Hyunwoo hanya tersenyum kecil. Perhatian kecil seperti ini seolah menjadi pengingat akan masa-masa indah mereka dulu, masa ketika hubungan mereka tidak diselimuti tembok tak terlihat. Namun sekarang, semuanya terasa berbeda. Hyunjun menepuk pundak adiknya, mengisyaratkan agar mereka masuk ke dalam. Di teras kediaman Hyunjun, mereka duduk berdampingan, ditemani secangkir teh hangat yang dihidangkan pelayan. Suara jangkrik di kejauhan mengisi keheningan di antara mereka. Apa yang membawamu ke sini selarut ini? Tanya Hyunjun akhirnya, memecah sunyi. Hyunwoo menatap ke arah cangkir teh di tangannya, seolah mencari keberanian di dasar cairan itu. Aku merindukanmu, Hyung, jawabnya pelan. Hyunjun terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi penuh makna. Ia melirik adiknya, berusaha membaca ekspresi wajahnya. Namun Hyunwoo menunduk, menyembunyikan perasaannya. Kalimat seperti itu biasanya hanya kudengar dari bibir Sunhwa, bukan dari seorang pria. Hyunwoo tersenyum tipis, meski hatinya terasa berat. Ia tahu kakaknya mencoba membuat suasana lebih ringan, tapi ada sesuatu yang tetap mengganjal. Kau baru menemui istrimu? Tanya Hyunwoo, mencoba mengganti topik. Hyunjun mengangguk, bibirnya mengulas senyum samar. Ya, aku baru pulang dari kediaman Putri Sunhwa. Dia bilang anak kami sedang demam. Hyunjun menghela napas, lalu melanjutkan dengan tawa kecil. Ternyata itu hanya akal-akalan Sunhwa agar aku datang. Dia memang pintar bermain kata-kata. Hyunwoo ikut tertawa kecil, tapi ada rasa getir yang menghantuinya. Ia menyadari betapa jauh ia dari kehidupan Hyunjun sekarang. Kakaknya telah memiliki keluarga, dunia baru yang tak sepenuhnya bisa ia masuki. Dan di malam yang dingin itu, Hyunwoo kembali merasakan betapa kesepiannya dirinya. Hyunwoo ragu menanyakan semuanya kepada Hyunjun, namun dia mencoba untuk membuka suara. Hyung, kau tahu segalanya bukan? Tentang kita. Suara Hyunwoo merendah, seolah takut retak jika terlalu keras. Di matanya tergambar kesedihan yang berusaha ia sembunyikan, namun tak sepenuhnya hilang dari pandangan Hyunjun. Seolah sudah tahu maksud kedatangan Hyunwoo, Hyunjun tampak mempersiapkan diri untuk bercerita panjang. Dengan pelan, ia mengangguk. Aku tahu, katanya lirih. Sejenak keheningan menggantung sebelum ia mulai bercerita. Hari itu, aku mendengar kabar bahwa ibuku akan menikah. Suaminya adalah seorang raja. Ia tersenyum kecil, penuh ironi. Bayangkan saja, seorang bocah 5 tahun mendengar ibunya menikahi seorang raja. Dalam pikiranku, raja itu adalah sosok menakutkan. Aku membayangkan dia suka berteriak, menghukum, bahkan bunyi pedang yang saling beradu selalu terlintas di benakku. Tapi saat pertama kali aku bertemu dengannya, Hyunjun menghentikan sejenak kalimatnya, membiarkan senyumnya melembut, matanya menerawang ke masa lalu. Beliau tersenyum padaku. Hanya itu, dan semua prasangkaku runtuh. Senyum itu begitu hangat, lembut. Kalimat pertamanya kepadaku adalah, jadilah anakku. Anakku yang hebat. Aku tidak pernah mengenal seorang ayah sebelumnya, dan mendengar itu rasanya aku ingin menangis dan memeluknya. Tapi aku terlalu canggung. Jadi beliau yang lebih dulu memelukku. Hangat sekali. Ia berhenti, menarik napas lagi, lalu melanjutkan dengan nada penuh kasih. Dan hangat itu masih sama hingga sekarang. Kebahagiaanku bertambah saat beliau mempertemukanku denganmu untuk pertama kalinya. Aku ingat beliau menggendongmu. Wajahmu waktu itu begitu mungil. Ini adikmu, katanya sambil tersenyum. Hyunjun menoleh ke Hyunwoo, matanya berkilau penuh kenangan. Sejak saat itu, aku tahu, aku tak hanya mendapatkan seorang ayah, aku juga mendapatkanmu. Hyunwoo menundukkan kepala lebih dalam, matanya yang sembab memandang lantai dengan perasaan yang tak mampu ia ungkapkan.
Sesempurna itu kau mendapatkan pengganti ayahmu, namun aku. Suaranya bergetar. Tak pernah mendapat pengganti ibuku. Henning yang menggantung di antara mereka begitu mencekam hingga Hyunjun hampir merasa sesak. Ia mendekati adiknya, tangannya terulur namun terhenti di udara. Dengan suara yang lebih tegas, ia berkata, "Tak bisakah kau anggap perhatianku, kasih sayangku kepadamu sebagai pengganti ibumu? Aku menyayangimu lebih dari diriku sendiri." Hyunjun mengeraskan nada bicaranya, bukan untuk memarahi, melainkan untuk menyembunyikan gemetar di hatinya. Ia tahu betul apa yang Hyunwoo maksud. Sifat ibu suri kepada adiknya itu, dingin, bahkan nyaris seperti jurang tak berujung. Hyunwoo akhirnya mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu, namun bukan kedekatan yang Hyunjun lihat di sana, melainkan luka yang menganga. "Ya, kau memang seperti itu," Hyunwoo akhirnya berkata, suaranya lirih namun penuh penyesalan. "Tapi, jika aku tahu lebih awal, aku tak akan pernah mengharapkan kasih sayangnya." Hyunjun tertegun. Kata-kata Hyunwoo menghantamnya seperti badai yang tak terduga. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. "Maafkan aku atas itu, Woo," katanya pelan, suaranya lebih lemah dari biasanya. Hyunwoo menggeleng pelan, seolah menolak maaf itu. "Bukan salahmu, Hyung," ucapnya dengan nada yang terdengar lebih seperti luka lama yang belum sembuh. "Kau tak perlu merasa cukup," bisiknya, "karena aku yang akan memastikan kau selalu lebih dari itu." Sambung Hyunjun pula. Mereka tertawa bersama. Selama ini Hyunwoo sangat merasakan perhatian dan kasih sayang tulus dari Hyunjun. "Saat kita bermain di ruangan kerja kakek, aku mencoret lukisan berharga miliknya. Dan kau yang mengaku melakukannya di hadapan kakek agar aku tak kena hukum," kata Hyunwoo. Ia tertawa kecil, namun ada rasa bersalah yang terselip di nadanya. "Kakek menghukummu menulis 100 kali kalimat yang sama. Aku ingat betul betapa lelahnya kau malam itu." Hyunjun, yang duduk di sampingnya, tersenyum lebar meskipun matanya sedikit berkabut. "Ah, iya, dulu kau memang nakal sekali," jawabnya sambil terkekeh. Namun, tawanya bukan hanya karena kenangan itu lucu. Ada rasa rindu yang mendalam pada masa-masa tanpa beban itu. Hyunwoo tertawa kecil, tapi segera terdiam. "Jika kakek tahu aku yang melakukannya, hukumannya pasti lebih berat. Dan aku tak akan pernah membiarkan itu terjadi," potong Hyunjun tegas. Lalu senyumnya berubah menjadi senyum jahil. "Kau masih ingat waktu kau melihat pakaian anak perempuan di jemuran, lalu memakainya? Bahkan kau menyuruhku memakainya juga." Hyunwoo mendengus malu sambil menutupi wajahnya dengan tangan. "Jangan ingatkan aku soal itu." Hyunjun tertawa lebih keras. Suaranya memenuhi ruangan seperti melodi yang hangat. "Saat ketahuan pelayan, kau ingat apa yang kita lakukan? Kita lari ke taman sampai napas kita habis." Ia menggeleng, matanya menyipit karena tertawa. "Dan aku lagi-lagi mengaku pada Ibu Suri kalau itu ulahku, agar kau tak kena hukum." Henning sesaat mengisi ruangan. Kenangan itu seolah memutar kembali masa-masa ketika dunia terasa sederhana. Malam itu, mereka seperti kembali menjadi anak-anak, berbagi tawa dan luka tanpa beban. Namun di balik tawa mereka, ada rasa hangat yang menyelinap di hati. Rasa syukur karena memiliki satu sama lain di tengah dunia yang penuh tuntutan dan rahasia. Hyunjun memandang Hyunwoo lama. Ia membatin, "Aku menyayangimu seperti adik kandungku, namun bisakah aku melawan kakek?" Ia sadar kakeknya akan berbuat apa terhadap Hyunwoo untuk mencapai ambisinya. "Katakan apa yang kau mau, akan kukabulkan semuanya," kata Hyunjun spontan, suaranya penuh keyakinan. "Benarkah?" Mata Hyunwoo berbinar penuh harap, dan Hyunjun mengangguk tegas tanpa ragu. "Beri aku kebebasan keluar istana," jawab Hyunwoo mantap, suaranya terdengar serius. Hyunjun mengerutkan kening. "Untuk apa? Kau tahu aturan istana melarang kita pergi tanpa alasan jelas." "Aku mendengar di desa yang jauh di sana ada kebun persik yang sangat luas," jawab Hyunwoo. "Aku ingin memastikan apakah pemiliknya sudah membayar upeti sesuai peraturan. Selain itu, aku ingin melihat kehidupan rakyat kita lebih dekat." Hyunjun terdiam sejenak, merenung. Alasan Hyunwoo memang masuk akal, apalagi jika dilihat dari tanggung jawab mereka sebagai keluarga kerajaan. Setelah berpikir, ia mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan menulis surat izin untukmu. Tapi ingat, bawa beberapa penjaga dan jaga dirimu baik-baik." Hyunwoo tersenyum lebar, penuh rasa terima kasih.